Hai, jadi kembali lagi sama gue Kezia di tahap kedua buat kuliah di Jerman. Dan itu adalah kita udah keterima di Stuttgart. Jadi kita pasti kayak udah senang keterima di Stuttgart, tapi itu juga masih awal perjuangan. Kenapa? Karena ini adalah masa penentuan. Kalau di Stuttgart itu nilainya tuh penting karena itu yang nentuin apakah kita bisa keterima di jurusan yang kita mau atau tidak, atau itu juga bisa tentuin bener-bener kemana jalan kuliah kita. Jadi tadi udah tentang cara daftar Stuttgart, udah tentang persiapan belajar untuk Stuttgart, terus udah kayak lihat buku-buku Stuttgart gimana. Sekarang gue mau cerita dikit tentang kehidupan di Stuttgart. Jadi di Stuttgart itu kita gurunya misalnya bilang oke, ini PR hari ini gitu kan. Dibilang PR itu bukan berarti besok akan dikumpulkan, karena rata-rata mereka itu kasih PR bukan yang harus dikumpulin itu, tapi buat kita belajar ulangin lagi di rumah. Kalau kita kan biasa harus kumpul besok gitu kan, terus kita takut gitu salin-salin atau gimana, tapi kalau di sini mereka benar-benar harus pengen lihat gitu apakah kita benar-benar ngerti atau enggak, karena keesokan harinya pas kita bahas soal itu atau enggak gurunya cuma tanya ada pertanyaan atau enggak. Kalau misalnya kita nggak tanya, artinya dia bilang oke, kita berarti ngerti gitu. Jadi kita harus tanya, atau kalau misalnya gurunya lagi mau ngebahas, kita kalau udah ngerti kita angkat tangan. Jadi kalau PR harus disiplin sendiri, kerjain di rumah. Emang mager, cuma itu lebih bagus kayak kita ngerjain saat itu, kalau nggak nanti endingnya kita pusing sendiri gitu. Jadi itu dari masalah PR. Kedua, masalah keaktifan. Jadi kalau di Indonesia kita mau dapet sikap A, kita cukup dengan duduk yang tenang, gak bikin ribut, gak ganggu teman, gak ganggu kelas, pokoknya benar-benar tenang, perhatikan. Itu kita bisa dapat A, otomatis dapat A. Tiap kita ribut, tiap kita apa, kita turun B, C gitu kan, kalau bikin ulah. Kalau di sini kita otomatis langsung dapat D. Kita kayak dapat standarnya itu D gitu, anggapannya kayak D atau C standarnya. Tapi kalau kita makin aktif, itu kita baru makin naik gitu. Dan mau naikin itu juga susah, apalagi kalau kelasnya orangnya ambisius semua dan semuanya banyak yang bicara, banyak yang apa, kita juga harus tunjukin kalau kita ngerti, kalau kita aktif gitu. Tapi aktifnya dalam arti aktif yang berguna. Kita jawab pertanyaan, kita kalau nggak ngerti kita boleh tanya, bener-bener yang kayak ngebahas gitu. Jadi kekurangan kita adalah terutama kayak orang-orang Asia atau Indo juga termasuk. Orang Asia tuh kita banyak banget belajar kayak yang perhitungan yang dalam, yang benar-benar kita hafalin unsur periodik, kita hafalin perkalian yang maksudnya yang gimana-gimana, kita hafalin benar-benar kayak rumusnya tuh kita hafal mati gitu-gitu. Kita benar-benar yang latihan soalnya hitungan semua, tapi kita kurang memahamin konsep ini tuh kalau dipakai di kehidupan tuh seperti apa. Kalau konsep ini yang diperdalam tapi bisa diterapkan gimana, asalnya dari mana, itu di Indo kita ada pakai, kita juga ada terapin, tapi nggak terlalu dalam. Jadi kita ada ngerti, oh ini bisa dipakai di kehidupan sehari-hari seperti ini. Cuma kadang kalau di sini yang dituntut adalah kita harus ngerti, oke, ini dipakai di kehidupan nyata tuh seperti ini. Tapi kenapa? Tapi bagaimana? Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan seperti bagaimana, kenapa. Dan kita tuh harus pikir kritis gitu. Dan itu yang sesuatu yang harus dilatih. Jadi kita harus biasain ngertiin konsepnya tuh benar-benar belajar, nggak cuma hitung, nggak cuma ngerjain soal. Kita harus bisa mikir kayak, oh oke, kalau kurvanya kayak gini, itu artinya kejadiannya seperti apa gitu. Itu kita berpikir kritis kayak gitu penting. Tapi selain pikir kritis, kita juga harus bisa aktif ngomong, jawab. Kita harus bisa argumentasi.
dan itu yang penting gitu. Jadi kalau kita salah pun kita boleh argumentasi, tapi dalam arti kita ingin cari tahu kenapa salah gitu. Dan itu yang penting di stud call juga. Itu kayak persiapan buat di universitas juga gitu. Jadi harus mandiri, disiplin, harus aktif di kelas. Selanjutnya belajar buat ujian. Kalau sejujurnya gue bukan tipe yang kayak bener-bener bisa sendiri. Gue perlu ada lingkungan yang bisa support kayak belajar atau gimana, dan karena itu bener-bener ngebantu banget. Jadi cari teman belajar, teman kelompok itu juga ngebantu. Nah, buat belajar di sini rata-rata kebanyakan di perpus. Jadi di Indo tuh kita kayak perpus itu tempat yang sering kosong. Kalau kita yang rame itu di kantin, dimana di perpus itu biasa kosong. Tapi di sini itu di perpus tuh rame, bener-bener rame sama anak sekolah, anak kuliah, karena mereka pinjam buku atau apa, mereka belajar. Tapi kita kebanyakan di sini juga bukan anak perpus, tapi karena kita di sini, yang maksudnya dari Indo, kita juga bukan anak perpus di Indo, cuma pas kita di sini tuh kita ngerasain ternyata di perpus itu benar-benar efektif banget belajarnya. Kebanyakan orang sih bisa efektif karena kita jadi nggak cari makan, kita nggak ngeliat HP, kita ngantuk pun kita paksain buat nggak tidur karena kita di tempat umum. Jadi kayak itu benar-benar kita bisa konsentrasi. Jadi kita bisa belajar 3 jam, itu efektif banget. Kalau di rumah misalnya 5-6 jam itu udah sambil makan, sambil tiduran. Jadi banyak banget yang ke perpus gitu. Jadi kalau mau belajar fokus, bisa coba dulu di perpus. Kalau cocok bisa terus-terusan belajar di perpus. Kalau enggak, mungkin tipe belajarnya di rumah gitu. Dan teman buat kelompok belajar itu juga kadang penting, karena enaknya sih gue bersyukur teman kelas gue itu bukan yang tipe yang pintar dan tidak mau mengajarin orang gitu. Mereka tipe yang ngerti tapi mereka mau gitu kayak jelasin ke orang gimana gitu, dan itu sangat penting gitu. Jadi ada teman belajar. Habis itu ya kalau buat ujian kita belajar sih, kayak kita harus belajar konsep pemikirannya itu seperti apa gitu. Kita harus bisa pikirin kemungkinan yang ada. Misalnya nih ya, cerita dikit. Kalau kita ujian biologi misalnya, ujian biologi gue kan di M-Course kan. Jadi kalau ujian biologi itu kita misalnya gurunya kasih kurva gitu kan, dia ajarin, jadi kurvanya tuh kalau kayak gini tuh artinya gimana. Terus kalau misalnya kurvanya lebih rendah dikit itu artinya gimana, dia jelasin gitu kan. Kayak misalnya obat ini itu mengandung enzim apa atau mengandung ini, dan kalau kita minum itu cocoknya buat orang yang kayak gini. Maksudnya dia jelasin, padahal kita cuma belajar, misalnya kita cuma belajar tema misalnya bakteri atau tema DNA atau apa, tapi yang kita bahas itu latihan soalnya tuh yang di obat atau di mana. Jadi itu benar-benar penerapan konsepnya atau apa, kayak maksudnya intinya kayak gitu sih. Jadi kita belajar apa itu kita genetik atau apa, kita belajar latihannya tuh penerapannya gitu. Selain itu udah kita belajar kayak gitu, udah latihan, nah pas ujian keluarnya adalah grafik pasti keluar. Tapi grafiknya bukan yang kita udah pernah pelajarin. Tiba-tiba grafik tuh keluar huruf S yang kita nggak pernah pelajarin. Itu benar-benar kayak kita harus benar-benar bisa berargumentasi, harus kayak nyampein kayak hipotesis, atau kita nyampein pemikiran kita tuh, pemahaman kita kalau S itu seperti apa. Itu artinya kecepatan tumbuhannya kecepatan pertumbuhannya itu seperti ini, seperti kita harus jelasin. Kadang kalau kita nggak sepenuhnya benar, tapi kita udah ada kayak inti pentingnya, kayak kita bilang oh ini tuh artinya pertumbuhannya itu bukan yang terkontrol stabil, tapi itu kayak gini. Kalau kita bisa berargumentasi, itu kita tetap bisa dapat full point selama aspek yang diperlukan untuk dijelasin itu kita jelasin gitu. Jadi kalau agak salah dikit masih oke, tapi kita menjelaskan, berargumentasi. Dan itu adalah yang penting. Jadi jangan berharap ujian tuh bakal keluar dengan apa yang kita udah pelajarin.
tapi harus tahu itu pasti sesuatu yang belum kita pelajarin gitu. Kayak bener-bener nggak cuman dalam arti itu beda angka, tapi kadang beda grafik, beda pemakaian, beda apa, itu kita harus benar bisa pikir langsung. Dan yang susahnya itu di situ kalau ujian di sini. Jadi harus, yang penting adalah ngertiin konsep. Kita jangan hafalin cara jawabnya, kayak hafalin kalau soalnya kayak gini harus kayak gini caranya, kalau grafik kayak gini itu kayak gini. Maksudnya dalam arti kita hafal mati gitu, tapi kita harus ngertiin kenapa kalau grafiknya kayak gini itu seperti ini. Oh, karena penjelasannya kayak gini gitu. Jadi itu yang penting gitu deh. Jadi karena kepanjangan bakal dibagi ke bagian kedua. Tapi sebelum cek video yang kedua, jangan lupa like video ini dan juga subscribe kalau misalnya ngerasa tadi infonya bantu. Thank you.